RUU perampasan aset sebelum kemarahan masyarakat semakin membabi buta. Pak Prabowo, selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak. Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Ibu Megawati itu tidak setuju undang-undang perampasan aset. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait dengan undang-undang RUU perampasan aset. Dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP. Kalau ini selesai, ini KUHP, baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset. Sekarang saja sudah banyak yang ketakutan akan berlakukannya undang-undang perampasan aset ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Presiden tak mau berkompromi dengan koruptor yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Mari kita bicara apa adanya. Situasinya sedang gawat. Ratusan anggota dewan, wakil rakyat yang seharusnya hadir untuk membela rakyat, malah memilih absen dari rapat paripurna. Rapat penting, rapat bersejarah, rapat untuk membahas RUU perampasan aset. Pertanyaannya sederhana. Kenapa mereka tidak hadir? Apa yang mereka takutkan? Apakah mereka khawatir aset hasil keringat rakyat yang sudah mereka ambil bakal disapu bersih negara? Atau mereka takut anak, istri, dan keluarganya ikut terseret karena harta kekayaan tidak jelas asal-usulnya? Fakta di lapangan jelas. Dengan RUU ini, negara punya kuasa untuk menyita seluruh aset koruptor yang terbukti bersalah. Asetnya bisa berupa rumah mewah, tanah, mobil, rekening bank, bahkan harta yang disembunyikan atas nama keluarga atau orang dekat. Dan inilah yang jadi momok, karena kalau aturan ini lolos, permainan kotor itu tamat. Tidak ada lagi ruang sembunyi. Tapi, apa yang mereka lakukan? Mereka pura-pura sibuk, pura-pura ada agenda lain, lalu memilih tidak datang? Licik? Jelas licik. Mereka tidak bisa membatalkan rapat secara terbuka, tapi bisa memboikot rapat dengan cara paling sederhana. Tidak hadir. Ingat, aturan mainnya jelas. Kalau quorum 50% plus 1 tidak tercapai, rapat tidak sah, keputusan batal. Hanya dengan tidak datang, mereka bisa membuat hukum lumpuh. Ironis, bukan? Padahal Presiden Prabowo sudah memberi target tegas. RUU ini harus selesai September 2025. Deadline-nya jelas, 17 September. Sekarang tinggal 2 hari lagi. 2 hari, saudara-saudara. Dan kalau gagal, siapa yang menanggung akibatnya? Rakyat. Lagi-lagi rakyat. Dan jangan lupa, mahasiswa sudah turun ke jalan. Demonstrasi besar sudah terjadi. Mereka menuntut DPR dibubarkan kalau RUU ini gagal disahkan. Bayangkan, rakyat kecil yang bayar pajak, rakyat yang hidup pas-pasan, mereka harus turun ke jalan menuntut sesuatu yang seharusnya sudah jadi kewajiban DPR. Bukankah ini ironis? RUU ini bukan barang baru, usulannya sudah ada sejak 2003. Ya, 22 tahun yang lalu. Dari presiden ke presiden, dari periode DPR ke periode berikutnya, bolak-balik masuk prolegnas tapi tak pernah jadi undang-undang. Jokowi dulu sudah 3 kali mendesak agar DPR membahasnya, tapi hasilnya nihil. Sekarang, giliran Prabowo, bola lagi-lagi ada di tangan DPR. Pertanyaannya, apakah kali ini mereka benar-benar berani mengetuk palu? Atau kembali main-main dengan waktu? Kalau kita mau jujur, yang sedang diuji sekarang bukan hanya DPR. Yang sedang diuji adalah kesabaran rakyat Indonesia. Sampai kapan kita mau dikhianati? Sampai kapan hukum hanya jadi permainan elit? Sampai kapan uang rakyat dirampok, sementara undang-undang yang bisa memberantas itu semua justru ditahan-tahan? Presiden Prabowo sudah bicara keras. Aset koruptor harus dirampas. Titik. Enak saja sudah mencuri, tidak mau mengembalikan aset, saya rampas. Begitu tegasnya. Pertanyaannya, apakah DPR berani mengikuti komitmen itu? Atau justru DPR sendiri yang jadi benteng terakhir koruptor? Ingat, kalau RUU ini gagal, yang kalah bukan presiden, bukan pemerintah. Yang kalah adalah rakyat. Kita semua, karena koruptor akan semakin leluasa, semakin kaya, sementara rakyat semakin miskin. Itulah bahayanya kalau hukum dikalahkan oleh kepentingan politik. Mungkin sudah saatnya kita jujur pada diri sendiri. DPR ini perlu reformasi besar. Kalau sekarang kursinya hanya diisi oleh mereka yang sibuk mencari popularitas, sibuk tampil di panggung hiburan, lalu absen ketika rakyat butuh, maka sudah saatnya ada wajah baru di Senayan.
Kursi dewan harus diisi oleh orang-orang yang punya integritas. Profesor, akademisi, ekonom, profesional. Orang yang berpikir untuk bangsa, bukan untuk isi kantong. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah kita akan terus diam? Apakah kita akan terus membiarkan DPR mempermainkan masa depan bangsa ini? Atau kita berdiri, bersuara, menuntut perubahan besar? Rakyat Indonesia sudah cukup lama bersabar. Tapi kesabaran ada batasnya. Kalau undang-undang ini lagi-lagi gagal, rakyat akan tahu siapa sebenarnya musuh terbesar pemberantasan korupsi. Bukan aparat, bukan pemerintah, tapi wakil rakyat kita sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kita masih percaya DPR akan membela rakyat? Atau sudah waktunya rakyat yang mengambil kendali? Mari kita jujur. Kalau DPR tetap menunda, kalau RUU perampasan aset ini gagal lagi, maka dampaknya tidak main-main. Ini bukan sekadar soal undang-undang, ini soal kepercayaan, soal legitimasi. Coba pikir, rakyat sudah capek, sudah jenuh, mahasiswa sudah turun ke jalan, masyarakat sipil sudah bersuara lantang. Kalau pada akhirnya DPR tetap mangkir, apa yang tersisa? Kepercayaan publik terhadap DPR akan runtuh. Lalu untuk apa lagi ada lembaga legislatif kalau justru jadi penghalang keadilan? Padahal rakyat hanya minta satu hal sederhana. Rampas aset para koruptor. Itu saja. Tidak muluk-muluk, tidak neko-neko. Tapi permintaan sesederhana ini pun tidak sanggup dijawab DPR. Ironi besar bukan? Kita punya wakil rakyat, tapi rakyat justru harus melawan wakilnya sendiri. Dan jangan lupa, politik punya konsekuensi. Kalau DPR terus bermain-main, rakyat bisa saja benar-benar mendorong pembubaran. Mungkin bukan besok, mungkin bukan lusa, tapi kepercayaan yang sudah runtuh akan berubah jadi gelombang besar. Ingat sejarah, kekuatan rakyat selalu jadi penentu terakhir. Apa jadinya bangsa ini kalau koruptor makin kebal hukum? Kalau undang-undang yang seharusnya jadi senjata pemberantasan justru diganjal di Senayan? Maka jawabannya jelas. Rakyat akan terus dimiskinkan, sementara segelintir elit kian menguasai. Ironisnya, DPR sering bicara soal demokrasi, soal keberpihakan, soal aspirasi rakyat. Tapi saat ujian datang, saat harus berdiri membela rakyat melawan koruptor, mereka justru hilang, tidak hadir, absen. Pertanyaan retorisnya sederhana. Ini Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Koruptor? Inilah saatnya rakyat Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang mudah dibodohi. Kita bukan bangsa yang rela dikorbankan demi kepentingan segelintir elit. Rakyat harus terus bersuara, terus menekan, terus mengingatkan. Kuasa sejati ada di tangan rakyat. Kalau DPR gagal kali ini, maka sejarah akan mencatat rakyatlah yang benar, DPR yang salah. Rakyatlah yang konsisten melawan korupsi, sementara DPR justru lari dari tanggung jawab. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini akan selalu menggema. Apakah kita akan biarkan undang-undang perampasan aset terkubur lagi? Atau kita paksa lahir demi masa depan Indonesia yang lebih bersih? Mari kita bicara tentang mahasiswa dan masyarakat sipil. Siapa sebenarnya yang paling konsisten melawan korupsi? Bukan DPR, bukan partai politik. Justru mahasiswa, buruh, aktivis, rakyat biasa yang tidak pernah berhenti bersuara. Kita ingat, setiap kali bangsa ini buntu, setiap kali elit politik sibuk dengan dagang sapi, siapa yang turun ke jalan? Mahasiswa. Siapa yang mengingatkan bahwa kekuasaan itu ada batasnya? Rakyat. Sejarah bangsa ini membuktikan, perubahan besar lahir bukan dari gedung tinggi di Senayan, tapi dari jalanan yang dipenuhi suara-suara jujur. Dan sekarang, mahasiswa kembali bersuara. Mereka bilang, cukup sudah. Jangan lagi DPR jadi pengkhianat rakyat. Jangan lagi undang-undang penting digantung demi kepentingan segelintir orang. Bahkan, tuntutan mereka jelas. Kalau RUU perampasan aset tidak disahkan, DPR dibubarkan. Titik. Ironis, bukan? Anak-anak muda yang seharusnya fokus kuliah, riset, dan membangun masa depan justru dipaksa turun ke jalan. Kenapa? Karena wakil rakyat kita gagal bekerja. Rakyat dipaksa menanggung beban yang seharusnya diselesaikan oleh mereka yang bergaji besar dari pajak rakyat. Inilah kekuatan sejati rakyat Indonesia. Setiap kali elit mencoba mempermainkan hukum, selalu ada gelombang perlawanan dari bawah. Inilah yang membuat kita tetap percaya bahwa bangsa ini tidak akan hancur selama rakyatnya masih berani melawan ketidakadilan. Pertanyaannya,
Apakah DPR sadar dengan ini? Apakah mereka mengira rakyat akan diam? Salah besar. Rakyat mungkin sabar, tapi rakyat tidak bodoh. Rakyat mungkin tenang, tapi jangan salah. Ketika kesabaran pecah, suara rakyat bisa mengguncang seluruh negeri. Mari kita tegaskan sekali lagi, mahasiswa bukan musuh DPR. Rakyat bukan lawan DPR. Justru rakyat ingin DPR sukses, rakyat ingin DPR terhormat. Tapi bagaimana bisa dihormati kalau justru mereka mengkhianati rakyat? Jadi kalau DPR masih memilih mangkir, kalau RUU ini masih ditunda, jangan salahkan rakyat jika kepercayaan hilang total. Karena pada akhirnya sejarah selalu berpihak pada suara rakyat. Pertanyaannya sederhana, apakah kita akan biarkan mahasiswa berjuang sendirian? Atau kita berdiri bersama, mendukung, memastikan bahwa suara rakyat benar-benar jadi penentu? Mari kita buka mata lebar-lebar. Ironinya begitu telanjang di depan kita. Rakyat kecil setiap hari diperas pajaknya. Ibu-ibu di pasar pusing karena harga sembako naik. Petani berjuang melawan biaya pupuk yang kian mahal. Buruh, pekerja, semua dihantam harga kebutuhan hidup yang makin menjerat. Tapi apa yang terjadi di atas sana, di Senayan? Ketika rakyat makin susah, wakil rakyat justru sibuk melindungi kepentingannya sendiri. Mereka lebih takut kehilangan aset pribadi ketimbang kehilangan kepercayaan rakyat. Mereka lebih peduli pada rekening dan properti keluarga ketimbang masa depan bangsa. Bayangkan, rakyat diminta taat hukum, sementara DPR sendiri justru mangkir dari tanggung jawab. Rakyat disuruh sabar, sementara koruptor terus berpesta. Pertanyaan retorisnya, di mana letak keadilan itu? Apakah hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, sementara koruptor dan elit politik bisa lolos begitu saja? Padahal dengan disahkannya RUU perampasan aset, negara punya senjata ampuh untuk mengembalikan harta rakyat. Bayangkan berapa banyak sekolah bisa dibangun, berapa banyak rumah sakit bisa berdiri, berapa banyak subsidi bisa diberikan kalau uang hasil korupsi berhasil disita, tapi semua itu tertahan hanya karena DPR tidak mau hadir rapat. Inilah kenyataan pahit kita. Demokrasi kita sedang diuji, DPR kita sedang diuji. Dan yang jadi hakimnya bukan presiden, bukan partai politik, tapi rakyat Indonesia. Maka penutupnya jelas, rakyat harus bersatu. Kita tidak boleh diam. Kita harus terus bersuara, terus mengingatkan, terus menekan. Karena suara rakyat adalah suara yang tidak bisa dipadamkan. Pertanyaan terakhir, saya untuk kita semua. Apakah kita biarkan RUU ini kembali terkubur, koruptor kembali tertawa, rakyat kembali merana? Atau kita berdiri tegak, memastikan bahwa hukum akhirnya berpihak pada rakyat, bukan pada maling uang negara? Pilihan ada di tangan kita. Rakyat Indonesia tidak boleh kalah. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bangsa ini bukan di tangan mereka yang duduk di kursi empuk, tapi di tangan rakyat yang tak pernah berhenti berjuang.